Puluhan warga menghadang alat berat milik PT Perkebunan Nusantara II yang berusaha membersihkan lahan di kawasan Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin pagi. Warga tersetuju area yang biasa mereka tanami dibersihkan PT PN II yang mengklaim adalah lahan hak guna usaha. Dalam kericuhan, seorang emak-emak pingsan di depan alat berat. Warga merasa belum mendapat hak-haknya atas tanah yang biasa digarapnya. Karena pihak PT PN II melakukan pembersihan lahan-lahan yang sama-sama kita ketahui belum ada putusan yang inkrah berkenaan dengan lahan tersebut. Sehingga kami bersama warga merasa keberatan dan berupaya untuk menahan agar lahan tersebut tidak dikerjakan karena belum ada putusan yang inkrah dari pengadilan negeri Jakarta. PT PN II memegang alas hak sertifikat HGU nomor 96/Bangun Sari yang luasnya 300,66 hektar berlaku sampai dengan tahun 2028 pada masyarakat yang selama ini menduduki atau mengusahai lahan tersebut. Jadi itu kami lakukan. Namun demikian ada sebagian yang permintaannya tidak bisa kami penuhi. Masyarakat berharap pembersihan lahan bisa ditunda sambil menunggu putusan pengadilan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Ya, Davi dan juga pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi terkait sejumlah warga yang diduga preman menantang petugas yang sedang menggelar razia di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengendara motor ini menolak turun dari atas kendaraannya saat akan diangkut petugas Sudin Perhubungan di kolong jembatan Multikuda, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi adu mulut antara petugas dan pengendara pun memancing reaksi warga. Sejumlah warga turun tangan meminta petugas tidak arogan dalam melakukan razia. Bisa tilang suratnya ya? Oh ditilang Pak? Oh hilang. Kenapa ditilang? Jangan dong. Ini bener nggak di situ? Mana sihnya? Di sini ada rambu nggak Pak? Di sini. Ketegangan semakin memanas saat petugas kepolisian mengambil SIM milik pelanggar untuk diberikan sanksi tilang. Gak usah kayak gitu. Dengan nada menantang, sejumlah warga yang telah gerambun langsung memaksa dan menyudutkan petugas untuk segera mengembalikan SIM tersebut. Sini Bang. Gak usah ini Bang. Ya sama aja kita. Khawatir situasi kian tak terkendali, petugas gabungan akhirnya mundur usai mengembalikan SIM milik pelanggar. Kantor ke dalam. Nah kebetulan tadi ada disut, saya langsung pindahin. Ada salah paham sedikit lah. Koordinasi salah paham aja sedikit. Usai merazia kendaraan, petugas gabungan melanjutkan razia ke area Pasar Tanah Abang lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan buruh dan petani berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Perdagangan. Mereka menuntut Kementerian Perdagangan segera menurunkan harga minyak goreng dan juga bahan pokok lainnya. Masa aksi yang berasal dari berbagai organisasi seperti Serikat Buruh, Serikat Petani, dan juga elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Perdagangan Gambir, Jakarta Pusat siang tadi. Dalam orasinya, mereka meminta pemerintah menstabilitaskan atau menurunkan harga bahan pokok, terutama minyak goreng yang dianggap mencekik masyarakat. Masa aksi akan memberikan waktu kepada Kementerian Perdagangan selama 7 hari untuk menurunkan harga bahan pokok dan juga harga minyak goreng. Sementara itu, harus lalu lintas di Jalan Muhammad Ridwan Rais dari arah Gambir menuju Tugu Tani sempat mengalami kemacetan saat berlangsungnya aksi. Turunkan harga minyak goreng kemasan sesuai harga eceran terendah, yaitu Rp11.000 sampai Rp14.000 per liter sesuai yang ditentukan oleh Menko Perekonomian. Tolak harga minyak goreng curah yang katanya pemerintah sendiri yang dikatakan sebagai membahayakan kesehatan. Kenapa demi kekayaan, demi CPO itu dijual mahal, mengorbankan rakyat dengan menjual minyak goreng curah yang murah?
Sementara itu, demo mahasiswa menuntut Mendak dicopot juga berlangsung di Kota Malang dan ini berakhir ricuh. Massa membakar ban hingga akhirnya terlibat bentrok dengan polisi. Kericuhan terjadi saat demonstran mulai kesal karena permintaan untuk bertemu dengan pimpinan DPRD Kota Malang tidak dipenuhi. Aksi saling dorong antara demonstran dengan petugas pun tak terhindarkan agar massa bisa masuk ke kantor DPRD. Saat dicegah petugas, massa hendak membakar ban. Namun petugas berusaha memadamkan api dengan alat pemadam ringan. Petugas mencoba meredam amarah massa dengan mengajak berdiskusi. Dalam aksi ini, massa meminta Menteri Perdagangan dicopot dan mendesak pemerintah segera menurunkan harga minyak goreng seperti semula. Yang menjadi latar belakang mencopot perdagangan ada dua. Yang pertama yaitu terkait dengan harga eceran tertinggi, dan yang kedua itu terkait dengan sisi lain dua orang ibu yang meninggal di Kalimantan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, selebritas Rizky Bilar hari ini memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa dalam kasus Doni Salmanan. Bersama istrinya Lesti Kejora diperiksa terkait uang yang diberikan Doni Salmanan dalam pernikahan. Rizky Bilar datang ke Bareskrim Polri bersama istrinya dan juga ditemani kuasa hukum sekitar pukul 11:57 waktu Indonesia Barat. Rizky mengatakan kedatangannya ke Bareskrim Polri untuk mengembalikan uang yang diberikan Doni sebagai hadiah pernikahan. Uang yang diterima Rizky itu akan disita polisi jika terbukti berasal dari kejahatan Doni di Kotex sebagai barang bukti. Kita akan pantau bagaimana jalannya pemeriksaan Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora hari ini di Bareskrim Polri. Sudah ada rekan kami Yasmin Atania. Selamat sore Yasmin, apakah pemeriksaan masih berlangsung dan apakah sudah ada hasil yang keluar? Ya, selamat sore Deta dan juga pemirsa. Sejak pukul 14:45 waktu Indonesia Barat, Rizky Bilar telah selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan juga tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Doni Salmanan. Dan Rizky sendiri tadi tiba di gedung Bareskrim Polri pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, sehingga kurang lebih pemeriksaan ini berlangsung selama 2,5 jam. Dan Rizky pun tadi tiba di Bareskrim ini didampingi oleh kuasa hukum dan juga istri tercintanya yakni Lesti Kejora. Dan tadi berdasarkan informasi dari pihak kuasa hukum usai menjalani pemeriksaan, ini ada sebanyak 19 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, di mana dikonfirmasi pula terkait dengan hadiah uang yang pernah diterima oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora sebagai hadiah pernikahan, di mana pernikahan ini berlangsung pada bulan Agustus tahun lalu, ini sebesar 10 juta rupiah dan sudah dikembalikan kepada pihak penyidik. Dan berikut ada kutipan pernyataan dari Rizky Bilar usai menjalani pemeriksaan oleh pihak penyidik. Saat itu saya antara yakin dengan nggak yakin angka yang nominalnya 20 juta. Lalu ketika tadi saya mendengar, ketika tadi saya ditanya oleh penyidik, beliau mengatakan bahwa keterangan DS mengatakan saya hanya menerima 10 juta. Lalu saya pastiin lagi sama istri dan ya ternyata hanya 10 juta, tidak sampai 20 juta. Keterangan DS memberikan hanya 10 juta gitu? Betul. Jadi dikonfrontir ya Bang? Iya. Ya, Deta dan juga pemirsa, sudah ada sejumlah publik figur yang telah menjalani pemeriksaan oleh pihak penyidik Bareskrim Polri. Di antaranya ada Rizky Febian, kemudian Arif Muhammad dan juga Reza Arab yang menerima aliran uang dari tersangka Doni Salmanan. Dan tadi pihak penyidik pun menginformasikan untuk selanjutnya akan ada musisi Alfi Ref yang akan diperiksa oleh pihak penyidik Bareskrim Polri pada Kamis 24 Maret 2022 mendatang. Deta. Ya, Yasmin Atania melaporkan dari Bareskrim Polri. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, kasus penipuan yang dilaporkan Crazy Rich Malang, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 terhadap pengusaha Putra Siregar akhirnya dihentikan. Polisi beralasan kasus dugaan tersebut tidak memiliki cukup bukti. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko menyatakan penyidik Bareskrim Polri menghentikan kasus dugaan penipuan oleh pengusaha ponsel Putra Siregar yang dilaporkan Juragan 99 karena tidak cukup bukti. Sebelumnya, Mabes Polri meralat pernyataan pemeriksaan Juragan 99 sebagai pihak yang dilaporkan dalam perkara dugaan penipuan dan kejahatan rahasia dagang. Menurut Karo Penmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, Juragan 99 justru diperiksa sebagai saksi pelapor atas pengusaha Putra Siregar yang dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Agustus 2021 lalu. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, video dengan narasi anggota Polres Binjai, Sumatera Utara menjebak warga terkait narkoba viral di media sosial. Namun Kapolres Binjai menegaskan tidak ada rekayasa dalam video yang viral tersebut. Video penangkapan seorang pemuda di warung internet Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Binjai, Sumatera Utara oleh polisi viral di media sosial. Dalam video yang beredar, seorang pemuda datang memanggil temannya yang sedang bermain game di warnet dan memberikan bungkusan kecil yang diduga narkoba. Tiba-tiba, pemuda yang menerima bungkusan ini ditangkap oleh polisi yang datang dengan mengendarai sepeda motor. Namun anehnya, pria yang memberikan bungkusan itu justru dibiarkan pergi. Kasat Reskrim Polres Binjai menyatakan penangkapan pemuda ini tidak ada rekayasa dan sesuai prosedur berdasarkan laporan dari masyarakat. Ini semua terkait dengan adanya laporan daripada salah satu kepala lurah di Binjai Barat. Lurah Binjai Barat, tolong Pak dibantu dicek ya, dicek gitu. Kita cek, kita dalami lokasi tersebut ya. Kita cek ya. Yang ada di Jalan Gatot Subroto, seputaran Simpang Pertanian. Itulah awalnya penyampaian daripada lurah. Kita dalami, maka kita langsung pemantauan. Kita selidiki, benar adanya. Warnet ini kan keluar masuk dan ini nggak ada batasan sampai tengah malam. Kalau selama itu tidak ada masalah, artinya bahwa itu memang sudah prosedur, surat perintah tugas kita lengkapi. Ya, apapun itu nanti kita akan dalami, Pak. Meski demikian, polisi akan menyelidiki dugaan jebakan ini dengan memanggil 2 anggota kepolisian yang menangkap pemuda tersebut. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Jenazah polisi yang ditembak tahanan narkoba di Gorontalo diterbangkan ke kampung halamannya di Surabaya, Jawa Timur. Di mata rekan-rekannya pemirsa, mendiang dikenal sebagai pribadi yang ramah dan religius. Dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian, jenazah AKBP Bedi Mutahir yang menjadi korban penembakan tahanan narkoba tiba di Bandara Jalaluddin Gorontalo Selasa pagi. Sebelum diberangkatkan, peti jenazah dikemas dengan plastik untuk memastikan peti jenazah dalam kondisi baik hingga sampai ke tempat tujuan. Mendiang akan diterbangkan ke Surabaya untuk kemudian dimakamkan. Perwira berpangkat 2 melati tersebut meninggalkan seorang istri dan seorang anak. Di mata rekannya, mendiang dikenal sebagai pribadi yang ramah dan religius. Saya sebagai bawahan, beliau adalah seorang pribadi yang ramah, ya, baik dengan anggota, ya, dari yang pangkatnya paling rendah, beliau selalu memperlihatkan sifat keakraban dan bisa menjadikan seorang seperti halnya seorang bapak kepada anak. Sebelumnya, perwira yang menjabat sebagai Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti atau Dirtahtik Polda Gorontalo ditembak mati di rumah pelaku di perumahan Asparaga, Kelurahan Wangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Senin dini hari. Korban tewas dengan luka tembak di bagian kepala usai ditembak pelaku dengan senjata api rakitan. Dari Gorontalo, Burhan Undu, iNews melaporkan.